Evaluasi kurikulum. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Finan Yan Syahbila dari kelas PGMI 3D dengan NIM 18 60 20 52 21 074. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua materi, yaitu materi pertama mengenai pengertian, tujuan, serta fungsi dari evaluasi kurikulum. Sedangkan materi yang kedua akan membahas mengenai evaluasi mikro dan evaluasi makro. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari evaluasi itu sendiri. Apa sih itu evaluasi? Sebelum kita mengetahui pengertiannya, mari kita mengetahui dulu pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Abdul Basir. Beliau berpendapat bahwa evaluasi merupakan suatu proses data yang deskriptif, informatif, prediktif, dilaksanakan dengan secara sistematik serta juga bertahap untuk dapat menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Selain Abdul Basir, terdapat juga Suharsini Arikunto yang berpendapat bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Jadi, dapat kita simpulkan dari kedua pendapat ahli tersebut, evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Baiklah, setelah kita memahami mengenai pengertian dari evaluasi kurikulum, marilah kita untuk mengetahui tujuan adanya sebuah evaluasi kurikulum itu sendiri. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama yaitu mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami mata pelajaran. Maksudnya yaitu evaluasi kurikulum digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk tujuan yang kedua yaitu menentukan faktor keberhasilan. Evaluasi kurikulum juga digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum, seperti biaya, waktu, dan tingkat keberhasilannya. Tujuan yang kedua yaitu menilai efektivitas kurikulum. Maksudnya yaitu evaluasi kurikulum bertujuan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, termasuk efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Untuk tujuan yang terakhir adalah menentukan alternatif pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah evaluasi kurikulum bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum dengan mengungkapkan proses pelaksanaan yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian tujuan dari evaluasi kurikulum, marilah kita mengetahui fungsi dari evaluasi kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi perbaikan. Digunakan untuk memperbaiki kurikulum yang ada dengan mengidentifikasi kelemahan dan menyarankan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi formatif. Evaluasi kurikulum digunakan sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang berguna dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi sumatif adalah untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Fungsi ini melibatkan penilaian akhir terhadap kurikulum yang telah diimplementasikan. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi penghargaan.
Apa sih fungsi penghargaan? Fungsi penghargaan digunakan untuk memberikan penghargaan kepada program yang berhasil dan masih relevan dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan digunakan sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diimplementasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah itu, fungsi yang keenam yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi digunakan sebagai sumber informasi yang penting bagi para pengambil keputusan dalam konteks pendidikan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang ketujuh adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan tidak hanya berfokus pada hasil, melainkan juga pengembangan serta implementasi kurikulum itu sendiri. Hal ini memungkinkan evaluator untuk memberikan umpan balik yang berguna dalam meningkatkan kualitas kurikulum. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai evaluasi mikro. Apa sih evaluasi mikro itu? Evaluasi mikro adalah evaluasi yang dilakukan pada tingkat individu atau unit, seperti kelas atau program kecil. Evaluasi mikro bertujuan untuk mengevaluasi kinerja individu atau program kecil secara spesifik. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Evaluasi mikro dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan program kecil. Contoh, evaluasi mikro dapat dilakukan pada pengajaran biologi di sebuah sekolah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu evaluasi mikro, mari kita mengetahui mengenai evaluasi makro. Apa sih evaluasi makro itu? Evaluasi makro adalah evaluasi yang dilakukan pada tingkat yang lebih besar, seperti program atau sistem secara keseluruhan. Evaluasi makro bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan relevansi program atau sistem secara keseluruhan. Evaluasi makro dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan dan perbaikan program atau sistem. Contoh evaluasi makro dapat dilakukan pada evaluasi kebijakan ekonomi suatu negara, evaluasi sistem pendidikan nasional, atau evaluasi kebijakan pemberian fasilitas. Evaluasi makro ini melibatkan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan atau program yang diterapkan secara luas. Hasil evaluasi makro dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyarankan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja program atau sistem secara keseluruhan. Baiklah, sekian penjelasan pada video kali ini. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa serta sampai ketemu di video berikutnya.